Oke, saat ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Ya, sistem ekskresi adalah salah satu sistem ya yang sangat penting bagi tubuh manusia. Pada proses ekskresi ini akan mengeluarkan zat-zat sisa yang merupakan hasil dari metabolisme dalam tubuh manusia. Nah, ada beberapa organ yang berperan dalam proses ekskresi, yaitu yang pertama adalah paru-paru. Ya, paru-paru berperan dalam proses ekskresi atau mengeluarkan zat-zat sisa yang merupakan hasil dari proses respirasi, yaitu CO2 dan H2O. Kemudian ada organ hati, ya. Hati merupakan organ yang berperan dalam proses detoksifikasi, ya, yang merupakan proses pembuangan zat-zat racun yang berbahaya pada tubuh manusia, yang bisa berasal dari obat-obatan maupun makanan. Kemudian hati juga membantu ginjal dengan cara menguraikan amonia menjadi urea, ya. Jadi hati juga ini membantu dalam proses ekskresi ginjal. Nah, kemudian hasil penguraian amonia menjadi urea ini nantinya akan dibawa melalui darah, ya, dan nanti akan sampai pada ginjal, ya. Selanjutnya ada kulit, ya. Kulit ini berperan mengeluarkan keringat yang juga merupakan sisa hasil dari metabolisme. Oke. Kemudian yang terakhir ada ginjal. Nah, ginjal ini merupakan bagian dari sistem urinaria atau sistem perkemihan, ya, di mana melibatkan beberapa bagian hingga menghasilkan urin. Ya, di sini bisa kita lihat, ya, ada beberapa bagian, ya, pada sistem ini. Yang pertama ada aorta, ya. Aorta ini membawa darah masuk ke dalam ginjal, ya. Jadi darah yang berasal dari jantung nanti akan dialirkan masuk ke ginjal melalui sambungan atau terusan dari aorta. Kemudian ada ginjal. Ginjal ini merupakan organ yang menyaring darah dan mengekskresikan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh melalui proses pembentukan urin, ya. Jadi ginjal ini bekerja menyaring darah itu kurang lebih 120 sampai 150 liter per hari, ya, dengan ukuran hanya sekitar 11 sampai 13 cm. Jadi bukan main luar biasa kerja dari organ ginjal kita, ya. Nah, jadi fungsinya adalah untuk menyaring darah. Kemudian ada bagian vena atau vena cava inferior. Vena cava inferior ini nantinya akan membawa darah yang telah disaring oleh ginjal, ya. Jadi dia akan bawa darah yang sudah tersaring, ya, dari ginjal ke seluruh tubuh, ya. Selanjutnya ada ureter. Nah, ureter ini merupakan saluran yang berfungsi mengalirkan urin yang telah jadi yang merupakan hasil proses filtrasi di ginjal, ya. Nantinya dari ureter ini urin yang dibawa melalui ureter ini akan ditampung pada bagian yang namanya kantung kemih. Nah, ureter ini memiliki panjang sekitar 20 sampai 30 cm, ya.
Sedangkan kantung kemih ini yang mempunyai fungsi untuk menampung urin, ini memiliki kapasitas penampungan sekitar 400 sampai 600 mili urin. Ya, jadi ini bagian penampungannya. Kemudian selanjutnya pada bagian bawah nanti akan ada uretra yang sebagai tempat terusan dari urin jika nanti dikeluarkan, ya. Jadi uretra ini berbeda antara pria dan wanita. Kalau pada pria itu panjangnya sekitar 20 cm, sedangkan pada wanita hanya sekitar 4 cm. Jadi berbeda panjang saluran uretranya, ya. Kemudian jika ginjal ini kita perbesar, maka akan nampak seperti gambar di samping ini, ya. Ginjal memiliki bagian-bagian, ya. Jadi dia memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada korteks, ya. Korteks ini sebagai pelindung komponen struktur bagian dalam dari organ ginjal kita, ya. Di sini terdapat glomerulus dan bagian tubulus, ya. Kemudian selanjutnya ada renal medula, ya. Renal medula ini merupakan lapisan dalam pada ginjal yang fungsinya untuk mengangkut cairan ke dalam ginjal dan mengeluarkan urin keluar dari ginjal. Oke. Selanjutnya ada bagian arteri atau renal arteri. Nah, renal arteri ini tempat masuknya darah, ya, yang berasal dari jantung, kemudian nantinya akan disaring atau filtrasi oleh bagian dari ginjal, ya. Kemudian ada renal vena. Nah, renal vena nantinya ini akan membawa darah yang telah disaring dari ginjal ke seluruh bagian tubuh, ya. Lalu ada bagian renal pelvis, ya. Renal pelvis ini berperan sebagai wadah penampung urin sementara. Jadi setelah proses di nefron, ya, nantinya urin yang terbentuk akan ditampung sementara pada pelvis renalis atau renal pelvis. Ya, selanjutnya nanti akan dibawa keluar melewati ureter dan nantinya akan tertampung di kantung kemih, ya. Jadi struktur dari ginjal seperti itu. Nah, bagaimana proses pembentukan dari urin? Nah, kita lihat jika bagian medula, ya, renal medula tadi ini kita perbesar, maka akan nampak seperti ini, ya. Jadi ada bagian korteksnya pada bagian luar dan bagian dalamnya ada bagian medula. Nah, ginjal itu untuk satu ginjal itu terdiri dari 12 sampai 15 medula, di mana dalam struktur tersebut terdapat nefron. Ya, jadi nefron itu adalah bagian struktur yang terdiri dari bagian-bagian glomerulus, kemudian ada tubulus, ya, dan bagian-bagian lainnya. Nah, bagian struktur nefron ini nanti terdapat sekitar 1 juta struktur nefron di dalam satu ginjal, ya. Jadi sekitar 1 jutaan struktur nefron yang menyusun dalam satu ginjal, ya, satu bagian ginjal. Nah, kita lihat, ya, kalau nefronnya ini kita tarik lagi, kita perbesar, maka akan nampak seperti ini, ya. Jadi ini struktur nefron, di mana pada bagian nefron ini nanti terjadi proses penyaringan darah, ya,
sehingga nanti akan menghasilkan urin. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat ya. Mula-mula darah yang berasal dari jantung ini masuk ke ginjal melalui renal artery, lalu menuju ke arteriole afferent ya. Jadi arteriole afferent itu adalah pembuluh arteri yang membawa darah yang masih belum tersaring ya. Ini darah yang berasal dari jantung yang belum tersaring dibawa masuk ya, melewati afferent arteriole menuju ke kapsul Bowman ya. Kemudian dari kapsul Bowman ini terdapat glomerulus yang berperan menyaring atau memfiltrasi zat-zat ya yang ikut bersama darah. Nah, di sini ada glomerulus. Nah, proses bagian A ini terjadi atau proses filtrasi ini terjadi pada bagian glomerulus, di mana terjadi proses penyaringan ya. Terjadi proses penyaringan akan dipisahkan dari darah zat-zat yang akan dipisahkan, yaitu ada air, kemudian ada garam, asam amino, kemudian ada urea, ada uric acid, dan ada glukosa ya. Jadi ini yang darah, zat-zat yang tersaring dari darah pada bagian glomerulus. Nah, hasil dari proses filtrasi ini disebut filtrat glomerulus atau biasa disebut urin primer ya. Nah, pada bagian urin primer ini strukturnya sebenarnya masih agak mirip dengan darah, tetapi bedanya dengan darah, pada filtrat glomerulus ini sudah tidak ada sel-sel darahnya, dan juga sudah tidak ada protein yang ikut bersama filtrat ini ya, atau urin primer ini. Nah, jika misalnya suatu kondisi di mana seseorang diperiksa urinnya, kemudian urinnya dari hasil lab dinyatakan terdapat sel-sel darah atau terdapat protein pada urinnya, berarti terjadi kelainan ya atau kerusakan pada filtrat atau pada bagian glomerulus ya, pada ginjalnya ya. Jadi itu mekanisme atau awal dari atau indikasi terjadinya kerusakan pada glomerulus. Kemudian pada proses selanjutnya ya, jadi darah yang sudah difiltrasi ini ya akan terpisah, ada filtratnya yang akan diteruskan dari kapsul Bowman menuju tubulus, sedangkan darah yang sudah terpisah akan berlanjut mengalir ke kapiler afferent arteriole. Jadi bedanya, kalau afferent arteriole atau afferent artery itu adalah pembuluh arteri yang membawa darah yang belum difiltrasi ya, masih mengandung zat-zat yang belum difiltrasi. Sedangkan darah yang mengalir di efferent arteriole atau efferent artery ini adalah darah yang sudah tersaring ya, terfiltrasi. Nah, darah akan terus mengalir ke efferent arteriole, sedangkan hasil saringannya akan diteruskan dari kapsul Bowman menuju ke tubulus ya. Nah, ya, pada bagian kapsul Bowman, pada bagian bawahnya terdapat tubulus contortus proximal ya. Kemudian pada bagian-bagiannya yang lain ya, terdapat kapiler peritubular, kemudian lengkung Halde, kemudian ada bagian yang menuju renal vena. Nah, pada bagian tubulus contortus proximal ini terjadi proses reabsorpsi ya. Reabsorpsi itu artinya penyerapan kembali ya,
prosesnya ini terjadi penyerapan dari tubulus contortus proximal ke kapiler peritubular. Ya, jadi tadi urin primer yang mengalir dari kapsul Bowman atau dari glomerulus menuju ke tubulus contortus proximal ini diserap kembali, ya, nutrisi-nutrisi dan garam yang masih ada pada urin primer tersebut nanti akan diserap kembali masuk ke dalam pembuluh darah, ya. Jadi dari proses penyerapannya itu terjadi pada tubulus contortus proximal, berpindah, ya, zat-zat yang di reabsorpsi tadi itu berpindah menuju ke kapiler peritubular. Ya, jadi ini yang saya simpulkan dengan huruf B ini adalah proses terjadinya reabsorpsi. Nah, pada proses ini yang melakukan reabsorpsi adalah sel-sel epitelium, ya, yang terdapat pada tubulus contortus proximal, sehingga zat-zat yang masih ada di urin primer yang masih berguna itu akan diserap kembali masuk ke dalam pembuluh darah, ya. Zat-zat tersebut diantaranya misalkan ada asam amino, kemudian ada glukosa, ada ion Na+, Ca, K, Cl, ya, bikarbonat. Nah, itu semua zat-zat yang masih berguna yang kemudian akan diserap kembali ke dalam darah, ya, yang akan berpindah dari tubulus contortus proximal menuju ke kapiler peritubular, ya, peritubular. Nah, proses ini nantinya akan menghasilkan urin sekunder, ya. Jadi pada proses reabsorpsi ini akan membentuk urin sekunder. Nah, setelah urin sekunder masuk ke bagian lengkung Henle, maka terjadi lagi penyerapan air secara osmosis, ya. Hal ini menyebabkan urin sekunder menjadi lebih pekat akibat volume urin yang semakin berkurang, ya. Jadi dari hasil reabsorpsi ini terbentuklah urin sekunder, ya. Nah, setelah proses reabsorpsi terjadi, maka masuk pada proses yang bagian C, yaitu proses augmentasi atau proses sekresi, ya. Pada proses augmentasi ini merupakan tahap pengumpulan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, ya, ke dalam tubulus contortus distal. Jadi ini prosesnya berlawanan, ya, terbalik dengan proses reabsorpsi. Jadi pada proses augmentasi ini, ya, zat-zat seperti H+, K+, kemudian NH3 serta kreatinin, ya, akan dikeluarkan oleh darah lalu menghasilkan urin yang sedikit mengandung air, ya. Kemudian dari proses augmentasi ini, ya, jadi ini prosesnya dari kapiler peritubular, ya, diaugmentasi, disekresikan masuk ke dalam tubulus contortus distal, ya. Zat-zat yang tadi ini yang H+, K+, NH3, kreatinin ini berpindah dari darah masuk kembali ke dalam tubulus contortus distal. Nah, kemudian urin yang terbentuk dari proses augmentasi ini nantinya akan dikumpulkan ke tubulus pengumpul atau tubulus kolektivus, ya. Jadi pada bagian augmentasi ini
sudah mulai terbentuk urin yang sebenarnya dan akan dikumpulkan ke tubulus pengumpul atau tubulus kolektivus, yang selanjutnya akan menuju ke pelvis, ya. Dan dari pelvis nantinya akan menuju ke kantung kemih, ya. Dari ureter, kemudian kantung kemih dan menuju ke uretra. Ya, jadi proses pembentukan urin terjadi secara simultan seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, untuk proses pembentukan urin kita sudah bahas secara mendetail. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.